Selamat datang kembali di Habibi Channels. Di episode kali ini kita akan menceritakan tentang susuk mayat Sarwina. Dikarenakan masalah klasik seperti kurang mampunya orang tua menyekolahkan anaknya, setelah lulus SD Mutiroh terpaksa menjadi perawat lansia yang bernama Nenek Sarwina, yang mengalami penyakit aneh, hanya bisa terbaring di ranjangnya selama bertahun-tahun. 5 tahun sudah Nenek Sarwina hanya terbaring lemah di ranjangnya. Apa dan kenapa hingga wanita tua itu bernasib semiris itu di hari tuanya? Tugasnya adalah merawat Nenek Sarwina dan sesekali membersihkan seisi rumah. Semua anak Nenek Sarwina tidak ada yang mau merawatnya dan telah berkeluarga serta tinggal jauh di kota. 5 tahun sudah Mutiroh bekerja merawat Nenek Sarwina dengan sepenuh hati, tanpa kendala yang berarti. Namun saat Aira, salah satu cucunya, Nenek Sarwina, berkunjung, tiba-tiba saja Mutiroh mengajukan pengunduran dirinya. Aira ini adalah satu-satunya keluarga Nenek Sarwina yang masih peduli dan sering menjenguk sesekali. Semua kegiatan Nenek Sarwina dilakukan di atas ranjangnya, dari makan, minum, bahkan hingga buang air pun di sana. Sudah berkali-kali ganti perawat, mereka selalu menemukan alasannya untuk mengundurkan diri. Hanya Mutirohlah yang bertahan hingga sejauh ini. Aira kebingungan dengan keinginan Mutiroh yang terlihat ingin sekali segera keluar dari rumah si nenek. Aira tak menyerah begitu saja, dibujuknya si Mutiroh agar mau bertahan merawat nenek. Bahkan Aira menawari gaji 3 kali lipat jika Mutiroh membatalkan niatnya mengundurkan diri. Namun semua itu sia-sia, bahkan saat Aira menanyakan apa alasan Mutiroh berhenti tiba-tiba. Ia hanya terlihat cemas dan ketakutan. Namun Mutiroh hanya meminta uang pesangon dan ingin keluar dari rumah itu hari itu juga. Aira tak lagi bisa menahan keinginan Mutiroh untuk pergi. Ia lalu menengok neneknya yang seperti biasa terbaring di ranjang tuanya. Saat Aira sedang mendekati si nenek, tiba-tiba saja mulut si nenek terbuka tanpa suara dengan tangannya yang menunjuk-nunjuk ke arah pojok kamar. Diperiksalah pemper si nenek dan ternyata masih kering. Aira menyuapi air minum karena kiranya neneknya itu kehausan. Namun ternyata si nenek malah kembali menutup mulutnya. Karena kebingungan Aira menelpon tante dan pamannya, namun bukannya mendapat bantuan. Anak-anaknya nenek malah menyuruh Aira untuk menyuntik mati saja neneknya tersebut. Tentu saja Nenek Sarwina sudah berkali-kali dirawat di rumah sakit, tapi tidak juga ditemukan penyakit apapun yang diderita. Hingga dirawat di rumahlah keputusan keluarga untuk menghindari over budget. Saat Aira sedang menyekah tangannya si nenek, tiba-tiba saja terdengar keras bunyi gong dari ruang sebelah kamar nenek. Nenek Sarwina semasa mudanya adalah seorang ronggeng cantik yang terkenal dan ia menyimpan gamelan sisa kejayaan di ruang sebelah kamarnya itu. Aira berniat mengecek ruang sebelah, tapi tak Aira temukan siapapun di sana. Hanya sekumpulan alat gamelan berdebu yang sudah usang. Hal itu tentu saja membuat Aira bergidik ngeri. Tanpa berpikir panjang, Aira meninggalkan ruangan itu dan kembali ke kamar nenek. Betapa kagetnya dia saat melihat Nenek Sarwina tengah terduduk di kasur dengan mata yang melotot tajam dan mulut yang menganga. Saat masih terbengong, Nenek Sarwina malah berkata, "Bunuh aku susuk mayat." Aira memberanikan diri untuk bertanya ke neneknya. Tapi sebelum selesai, ia mengucapkan rasa penasarannya. Pintu kamar nenek diketuk dari luar,
dan ternyata itu adalah tante dan pamannya Aira. Setelah semua berkumpul, Aira meminta pendapat bagaimana kedepannya dengan keadaan nenek Sarwinah yang semakin aneh. Namun tante dan pamannya malah menyuruh Aira untuk membunuh neneknya tersebut. Tentu saja Aira menolak. Saat mereka sedang ribut, nenek Sarwinah malah berteriak, "Bunuh aku susuk mayat, bunuh aku." Tante dan pamannya Aira makin bersikeras. Nenek Sarwinah dihabisi saja. Aira sedikit emosi. Karena tujuannya mengumpulkan keluarganya adalah untuk mencari solusi. Sampai kapan Aira mau mengurusi nenek yang mustahil untuk sembuh? Karena kalah suara, Aira menyetujui untuk membunuh neneknya saja. Mereka mencari-cari cara terbaik untuk nenek Sarwinah mati. Sianida adalah pilihan yang mereka sepakati. Namun setelah dicekoki beberapa sendok sianida, si nenek masih saja hidup. Mereka semakin yakin kalau nenek Sarwinah ini memakai susuk. Dengan gilanya mereka memutuskan untuk menggantung si nenek. Si tante bertugas mencari tali dan paman menggantung si nenek, sementara Aira hanya menangis di pojok kamar. Karena tidak tega menyaksikan semua kegilaan yang paman dan tantenya lakukan. Anehnya sang nenek tidak seperti kesakitan, tidak meronta dan lainnya, hanya terdiam saja. Setelah 1 jam digantung lehernya, akhirnya mereka menurunkan neneknya dan memeriksa nadinya, dan neneknya meninggal. Akhirnya nenek mereka didoakan oleh warga sekitar. Namun di tengah proses tersebut, mayat sang nenek tiba-tiba terbang sambil tertawa yang sangat menyeramkan. Sehingga membuat semua pelayat lari. Setelah itu, mayatnya hilang terbang entah kemana. Aira yang penasaran mencari tahu apa yang terjadi dengan neneknya. Akhirnya diketahui bahwa neneknya dulu memakai susuk mayat, yang syarat ritualnya adalah ia harus memakan 1 mayat. Dan hal tersebut neneknya lakukan dengan memotong sedikit demi sedikit tubuh mayat agar mudah memakannya. Dan selama 1 minggu, akhirnya Sarwinah berhasil memakan mayat itu. Benar saja ia menjadi cantik. Hal itu dilakukannya karena ia ingin mengikuti jejak ibunya untuk menjadi ronggeng. Karena Sarwinah tidak memiliki paras yang cantik, karena sebelumnya ia sering menari ronggeng. Namun ia habis dibuli dan tidak ada yang mau melihat tariannya, dan akhirnya ia menjadi tukang pijat. Namun suatu hari ada yang menawarinya untuk memasang susuk, dan Sarwinah setuju untuk melakukannya. Sampai akhirnya jenazah nenek Sarwinah tidak pernah ditemukan lagi. Rumah itu menjadi sangat angker. Setiap malam suara tawa Sarwinah selalu terdengar di langit-langit rumah itu dan membuat warga ketakutan. Aira sudah memasang pelang kalau rumah itu dijual. Namun sampai sekarang rumah itu belum laku terjual. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika punya pengalaman atau cerita serupa, kirimkan link videonya di komentar atau email kami. Sampai jumpa di video berikutnya.